Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Prabu Anom, saya dari Teknik Industri semester 5. Di sini saya ingin menjabarkan tugas dari mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu yang dimana berkaitan dengan TQM, yaitu Total Quality Management, yang dimana menggunakan metode The Toyota Way. Ya, kita langsung masuk saja ke slide pertama. Lean Manufacturing The Toyota Way. Kemudian kita masuk ke slide 2, Industri Toyota. Industri Toyota adalah suatu organisasi sejati dan telah berevolusi dan belajar terus hampir satu abad. Toyota telah menciptakan line production yang dikenal dengan Toyota Production System, yaitu yang disingkat dengan TPS, yang telah memicu transformasi global hampir segala jenis industri untuk mengikuti filosofi dan metode supply chain. Selain itu juga Toyota mempunyai kualitas tinggi, produktivitas tinggi, kecepatan berproduksi, dan fleksibilitas. Menurut riset Customer Report, Toyota mengalahkan produk-produk yang lainnya seperti BMW, GM, dan Mercedes. Keberhasilan dari Toyota menjadi leader adalah metode peningkatan kualitas antara lain yaitu yang pertama adalah JIT, Just in Time. Kemudian yang kedua Kaizen, yang ketiga One Piece Flow, yang keempat Jidoka, yang kelima Hizunka, yaitu meratakan scheduling. Ya, selanjutnya kita masuk ke slide 3. Nah, di sini ada sebuah gambar, yaitu sebuah model 4P dari Toyota Way. Yang pertama adalah filosofi, pemikiran jangka panjang. Kedua proses, yaitu hilangkan pemborosan. Yang ketiga, people and partners, yaitu hormati, tantang, dan kembangkan mereka. Yang keempat, yaitu problem solving, yaitu peningkatan dan pembelajaran berkesinambungan. Nah, di sini ada beberapa bagian, yaitu ada challenge, kemudian kaizen, dan genchi. Nah, di sini ada pembahasannya juga, yaitu pembelajaran organisasi secara terus-menerus melalui kaizen. Kedua, lihatlah dengan mata kepala sendiri agar lebih memahami situasi dengan benar, yaitu genchi genbutsu. Ketiga, itu buatlah keputusan secara perlahan melalui konsensus dengan hati-hati, mempertimbangkan semua kemungkinan, mengimplementasikan dengan cepat. Selanjutnya itu kembangkan pemimpin yang menjiwai dan jalankan filosofi. Hormati, kembangkan, dan tantang orang-orang dan tim Anda. Hormati, tantang, dan bantu para pemasok Anda. Ciptakan proses yang mengalir untuk mengungkapkan masalah. Gunakan sistem tarik untuk menghindari produksi yang berlebih. Ratakan beban kerja, Hijunka. Hentikan jika terjadi masalah kualitas, Jidoka. Lakukan standarisasi pekerjaan untuk peningkatan berkelanjutan. Gunakan alat kendali visual sehingga tidak ada masalah yang tersembunyi. Gunakan hanya teknologi yang handal dan benar-benar teruji. Kemudian, buat keputusan manajemen berdasarkan filosofi jangka panjang, bahkan dengan mengorbankan tujuan keuangan jangka pendek. Kita masuk ke slide 4, yaitu Lean Manufacturing. Di dalam buku Lean Thinking, James Womack dan Anil Jones mendefinisikan Lean Manufacturing sebagai suatu proses yang terdiri dari 5 langkah. Itu yang pertama adalah mendefinisikan nilai bagi pelanggan, yang kedua yaitu menetapkan value stream, yang ketiga membuatnya mengalir, yang keempat ditarik oleh pelanggan, yang kelima berusaha keras untuk hal yang terbaik. Jadi, perusahaan yang menggunakan proses Lean harus mampu mendefinisikan nilai bagi pelanggan, kemudian menetapkan value stream, kemudian terfokus dalam membuat produk tersebut mengalir tanpa terinterupsi. Bisa juga disebut dengan one phase flow. Satu sistem yang berdasarkan permintaan pelanggan dan suatu budaya di mana para pekerjanya bekerja keras untuk meningkatkan terus-menerus continuous improvement. Ya, kita masuk ke slide 5, Toyota Production System, TPS. Menurut Taichi Ohno, segala sesuatu yang kami lakukan hanyalah mengamati garis waktu, sejak pelanggan memberikan pesanannya hingga saat kami mengumpulkan uang tunai.
dan kami mengurangi garis waktu tersebut dengan menyingkirkan pemborosan yang tidak memberikan nilai tambah. Toyota berpikir harus tetap produksi mobil dengan berbagai jenis demi memuaskan pelanggannya. Oleh karena itu, kunci operasi mereka adalah fleksibilitas. Bila Anda merampingkan lead time dan memfokuskan pada produk yang fleksibilitas, maka Anda mendapatkan produk dengan kualitas tinggi. Produk dengan kualitas tinggi, respon terhadap konsumen cepat, dan pemanfaatan ruang dan perawatan lebih baik. Di sini ada 7 Ways. 7 Ways adalah 7 pemborosan. Toyota telah mendefinisikan 7 pemborosan yang tidak dapat menambahkan nilai dalam proses manufaktur dan bisnis. Antara lain yaitu, yang pertama adalah transportasi, kedua inventory, ketiga defect, keempat unnecessary movement, yang kelima waiting time, yang keenam over process, yang ketujuh over production. Ya, kita masuk ke slide 7. Toyota juga memiliki 4 prinsip Toyota Way. Toyota juga memiliki 14 prinsip pada Toyota Way. Yang pertama itu prinsip Toyota Way. Yang pertama adalah terkait dengan keputusan. Keputusan manajemen didasarkan pada filosofi jangka panjang, walau harus mengorbankan keuangan jangka pendek. Prinsip kedua itu menetapkan sebuah proses yang berkelanjutan, sehingga akan mengangkat semua permasalahan ke permukaan. Prinsip ketiga itu menggunakan sistem tarik pull, agar produksi tidak berlebih. Prinsip keempat itu meratakan beban kerja, Hizunka, bekerjalah layaknya seekor kura-kura dan tidak seperti seekor kelinci, yang dimana perlahan tapi pasti. Kemudian prinsip kelima itu membangun budaya untuk berhenti memperbaiki masalah. Dengan demikian, maka kualitas terbaik akan diperoleh dari awal. Prinsip keenam yaitu tugas dan proses terstandar adalah sebuah fondasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan untuk pemberdayaan karyawan. Prinsip ketujuh yaitu menggunakan pengendalian secara visual sehingga tidak akan ada masalah tersembunyi. Prinsip ke-8 hanya menggunakan teknologi handal yang sudah teruji guna melayani semua orang dan proses. Prinsip 9 yaitu mengembangkan seorang pemimpin untuk benar-benar memahami tugas atau pekerjaannya, sehingga menjiwai secara dalam filosofi yang sudah ditetapkan dan mengajarkannya kepada yang lain. Prinsip ke-10 itu mengembangkan orang dan tim yang memiliki kemampuan luar biasa yang bisa menganut filosofi perusahaan. Prinsip 11 itu hormati atau respect kepada jaringan mitra serta pemasok Anda dengan cara memberikan mereka tantangan baru serta membantunya untuk melakukan peningkatan. Prinsip ke-12 yaitu turun langsung untuk melihat sendiri situasi dan kondisi sebenarnya. Bisa juga disebut dengan Genji Genbutsu. Prinsip ke-13 yaitu mengambil keputusan dengan perlahan dengan cara konsensus serta seksama dalam mempertimbangkan pilihan dan mengimplementasikan atau menerapkan keputusan secara cepat. Ya, bisa juga disebut dengan Nemawasi. Prinsip ke-14 yaitu menjadi sebuah perusahaan pembelajar dengan cara refleksi pada diri secara terus-menerus, Hansei, serta peningkatan yang berkesinambungan, Kaizen. Ya, kita masuk ke slide 8 atau slide terakhir. Toyota juga memiliki 8 langkah yang efektif digunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah menentukan masalah, yang kedua adalah uraikan masalah, yang ketiga menetapkan target, keempat menganalisa akar masalah, yang kelima mengembangkan solusi, yang keenam mengimplementasikan solusi, yang ketujuh pantau proses dan hasilnya, dan yang kedelapan standarisasi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan bila ada kekurangan mohon maaf. Selebihnya untuk kurang paham nanti teman-teman bisa diputar ulang video ini agar teman-teman bisa memantau apa saja yang ada pada slide ini. Untuk selebihnya mengenai Toyota Way, teman-teman bisa melihatnya melalui internet. Mungkin sumber referensi saya dapatkan pada link yang sudah tercantum pada slide ini. Nanti teman-teman bisa mencari selebihnya di internet. Ya, terima kasih untuk teman-teman.
Selebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.